Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Palangkaraya tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamdan LS. Saya guru mata pelajaran fikih di MA Al-Ikhlas Batokaban, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025 di LPTK YIN Palangkaraya dengan NIM PPG 25426730276 dan nomor peserta PPG 78554002900066 pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model PBL pada materi bank mata pelajaran fikih kelas 1 semester 2. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum melanjutkan kegiatan hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Syahidin, Mustafa, Irfan Hakim, Lailatul Hasanah, Amelia, Hanifah, Iklim Salim, Dindawati, Farzal, oh, berarti hati-hati semuanya ya? Nggak ada yang sakit, sehat semuanya. Oke, sebelum melanjut acara pembelajaran hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa. Biasanya siapa yang memimpin doa? Ya, silakan. Doa dulu. Sudah siap untuk melanjutkan materi selanjutnya? Oke, sebelum itu maka kita sebelum belajar dimulai, kita bernyanyi terlebih dahulu ya, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk kita mencintai negeri ini. Yuk kita persiapkan, berdiri semuanya ya. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
Ya, silakan duduk. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, saya ingin bertanya terlebih dahulu, yaitu soal yang kemarin tentang apa itu kemarin pelajaran yang kemarin tentang riba. Ya, masih ingat tentang riba? Riba itu dari bahasa apa? Yang berarti apa itu? Tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Jadi misalnya pinjam 5.000 tadi dibayar ulang dengan 10.000, berarti itu termasuk riba. Hukum riba itu apa? Haram ya, hukum dasarnya haram ya. Pertanyaan yang kedua, apa itu syariah? Syariat dasar hukum dalam Islam, itu namanya syariat. Sekarang yang ketiga, apa dasar hukum riba? Yaitu hukumnya riba itu apa tadi? Haram. Yang keempat, ada berapakah macam-macam riba itu? Coba sebutkan satu. Riba apa? Riba fadl. Yang kedua, riba nasi'ah. Yang ketiga, riba qardi. Yang keempat, riba riyad. Berarti sudah paham materi yang kemarin, masih ingat juga ya? Riba memang termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena bersifat merugikan salah satunya pihak. Nah, nantinya kita akan pelajari bagaimana bank syariah beroperasi tanpa menggunakan riba. Jadi itu. Di Indonesia ini ada istilah bank yang boleh kita gunakan, yaitu tidak memakai riba. Yaitu yang dikenal dengan bank syariah. Cuman sebelum lanjut materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apa itu yang dinamakan bank? Tahu bank? Menurut kalian itu bank itu apa? Yang Saban tahu, bank itu apa? Tempat penyimpanan. Wah, terus tempat meminjam. Mungkin apa meminjam obang ya? Ya. Yang terus selanjutnya tempat apa? Tempat pinjaman. Tempat minjam uang. Oke. Ya, kita akan jelaskan. Bank adalah, ya coba ya, ingat ya. Bank adalah badan usaha yang menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu artinya bank. Jadi kata riba, syariah dan bank, kalian sudah punya gambaran ya, bahwa Islam punya sistem tersendiri dalam hal perbankan. Hari ini kita akan bahas bank dalam Islam, bagaimana prinsipnya dan apa saja akad yang digunakan agar sesuai dengan syariah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang bank, yaitu pertama menjelaskan prinsip bank dalam Islam, mengidentifikasi akad-akad dalam bank syariah, menganalisis studi kasus melalui diskusi kelompok. Nanti ada diskusi kelompok, ada belajar kelompok. Yang keempat, menyampaikan hasil diskusi secara lisan. Nanti ada presentasi. Itu ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Apakah sudah siap? Ya.
Kalau sudah siap, saya akan menjelaskan materi bank dengan menggunakan model basic learning, atau dalam kurung PBL. Adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata atau masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sampai belajar dengan aktif, mengidentifikasi masalah, mencari informasi, dan mengembangkan solusi melalui proses yang melibatkan kerja kelompok dan berpikir kritis. Sebelum saya memberikan tugas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi tersebut dengan menonton video. Apakah sudah siap? Ya. Tolong cermati, pahami, dan catat hal-hal yang menurut sampean perlu dicatat. Apakah sudah siap? Ya. Yuk kita tonton video bersama-sama. Selamat datang di channel Fikih Aliyah. Kali ini kita akan membahas tentang bank. Tentu teman-teman sudah sering mengenal apa itu bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun fungsi bank adalah untuk menyimpan dana masyarakat, untuk menyalurkan dana masyarakat ke publik, untuk memperdagangkan utang piutang, untuk mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, tempat penyimpanan harta kekayaan yang terbaik dan aman, dan untuk menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Sementara itu tujuan bank adalah pertama, untuk menolong manusia dalam banyak kesulitan, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar perpindahan uang. Bagi hartawan, fungsi bank adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Dan tujuan bank yang terakhir adalah untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau bunga. Dilihat dari segi fungsi, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut. Pertama, bank umum. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan kedua, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dilihat dari segi kepemilikan, jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan lain-lain. Kemudian ada bank yang dimiliki oleh swasta nasional. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula.
Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Mega, Bank Danamon, dan lain-lain. Kemudian ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Ada pula bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contoh bank milik asing antara lain Bangkok Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, dan lain-lain. Kemudian ada bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Inter Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan lain-lain. Adapun dalam pengaturan dan pengawasan bank secara umum, terdapat bank sentral di Indonesia yang dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum, sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sementara tugas bank sentral antara lain, pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Dan terakhir, 4. Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Demikian pembahasan pertama tentang bank. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bank di video selanjutnya. Dari video tersebut, apakah sudah paham materinya? Sudah paham? Kalau sudah paham, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi bank. Bank itu ya berasal dari apa tadi itu? Ya, bank berasal dari bahasa Italia. Artinya bank itu apa? Meja. Apa saja fungsi bank? Di antaranya tadi itu menyimpan dana masyarakat. Terus yang kedua, menyalurkan dana masyarakat ke publik. Yang ketiga, memperdagangkan utang piutang. Yang keempat, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang. Yang kelima, tempat penyimpan harta, kekayaan, uang dan surat berharga yang terbaik dan aman. Jadi kalau kita punya surat agar lebih aman atau uang, toko hasilnya banyak uang, tentunya harus disimpan di bank. Dan untuk memilih bank ini kan ada dua. Dan secara besar itu bank ada dua. Ada bank konvensional, ada bank syariah.
bank konvensional itu mayoritas ulama mengatakan haram. Cuman kenapa kok haram? Karena ada unsur riba. Sedangkan yang dibolehkan yaitu bank syariah, karena ada akad bagi hasil ini ya. Karena sudah bisa menjawab pertanyaan, maka saya anggap sudah memahami materi tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tugas studi kasus. Ini tugasnya, nanti ada sebuah cerita kasus, nanti ada sebuah pertanyaan, kapan jawab. Gitu ya. Tugas ini saya akan jelaskan dengan menonton video. Tolong cermati dan pahami agar tidak salah paham. Apakah sudah siap? Ya. Nanti nyebut telaah materinya ya, dan tolong dicatat. Nanti setelah ini ada kelompok, nanti mejanya itu dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik hebat, selamat datang di lembar kerja peserta didik. LKPD ini disusun untuk membantu kalian memahami materi pelajaran secara lebih mendalam dan menyenangkan. Melalui kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, kalian akan diajak untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mencari solusi dan permasalahan yang ada di sekitar kita. Dalam LKPD ini, kalian akan menemukan berbagai aktivitas pembelajaran yang dirancang menggunakan pendekatan problem basic learning. Artinya, kalian akan belajar melalui pemecahan masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pembelajaran fikih. Jangan ragu-ragu untuk berdiskusi dengan teman-teman maupun guru jika menemukan kesulitan. Semoga melalui kegiatan ini kalian dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, serta sikap tanggung jawab terhadap proses belajar. Studi kasus. Seorang siswa ingin menyimpan uang hasil usaha kecil-kecilan di bank. Ia bingung memilih antara bank syariah dan bank konvensional. Temannya menyarankan bank konvensional karena ada bunga, sedangkan guru agamanya menyerahkan bank syariah. Pertanyaan, apakah keuntungan menyimpan uang di bank syariah dibandingkan bank konvensional? Apakah risiko jika siswa memilih penyimpanan uang di bank konvensional menurut perspektif fikih? Bagaimana pendekatan dakwah yang tepat agar siswa lain tertarik menggunakan bank syariah? Inilah tugas-tugas yang kalian kerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan kerjakan tugas itu. Nanti dijelaskan ya di depan, presentasikannya ya. Ada yang tidak ngerti? Ya, ada yang tidak ngerti? Silakan kalau sudah ngerti. Ngerti? Paham.
Kalau sudah siap? Ya, kalau sudah siap, silakan dari kelompok mana yang untuk pertama kalinya untuk merepresentasikan. Kelompok 1 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan akal menyimpan uang modal syariah dan mencari konvensional. Keuntungan menyimpan uang modal syariah dan mencari konvensional antara lain bebas dari riba. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan akad dan kembali syariah Islam seperti wariah, dan mudharabah sebagai hasil. Transparansi dan keadilan. Bank syariah menekankan prinsip keadilan, keterbukaan dalam pembagian keuntungan, dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Investasi yang halal. Dana yang diberikan bank syariah hanya disalurkan ke usaha atau investasi yang halal dan sesuai prinsip kita. Aspek spiritual. Menabung di bank syariah menjadi bagian dari ibadah karena mengikuti prinsip keuangan Islam. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menunjukkan apa risiko jika uang masing menyimpan uang di bank konvensional menurut perspektif. Jawabannya adalah menurut perspektif menyimpan uang di bank konvensional mengandung beberapa risiko spiritual dan ekonomi syariah, antaranya 1. Sertifikat bunga dalam bank konvensional diperbolehkan sebagai negara yang mengharapkan dari Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, dampak terhadap keberkahan harta, yaitu harta yang bercampur dengan riba diyakini kurang berkah dan dapat mempengaruhi kesenangan hati serta keberkahan itu. Yang ketiga, kontribusi pada sistem yang tidak sahih, yaitu menyimpan uang konvensional berarti mengandung sistem ekonomi yang tidak sesuai dan termasuk potensi terlibat dalam transaksi haram lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap? Melanjutkan? Siap ya? Untuk memperkuat pengetahuan tentang bank, saya akan memberi kuis pertanyaan. Tolong jawab dengan baik ya. Berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, bank itu dapat dikelompokkan menjadi berapa? 2. 1. Bank konvensional dengan sistem bunga. Yang kedua.
Ya. Apa hukumnya bank konvensional? Haram. Alasannya? Ya. Apakah hukum bank syariah? Alasannya? Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita luangkan waktu sebentar ya, yaitu untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari. Saya akan memberikan sebuah kuis atau pertanyaan, yaitu mengenai tentang bank. Pertama, Bapak menanyakan, apa hal yang baru kamu pelajari dari ini tentang bank dalam Islam? Ya, silakan. Nah, terima kasih, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, saya bisa menjawab, biar cepat pulang ya. Bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling membuatmu tertarik? Mengapa? Terus, silakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang ketiga, saya bisa menjawab, apakah kamu masih memiliki pertanyaan atau bagian yang belum kamu pahami? Ya. Oke. Untuk yang ke berapa ya? Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang sistem perbankan syariah dibandingkan bank konvensional? Ya, terus silakan. Oke, selanjutnya, apa nilai-nilai Islam yang bisa kamu ambil dari materi hari ini dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Oke, berarti saya anggap sudah paham semuanya, yaitu soal bank. Ingat ya, sebagai muslim kita dituntut untuk jujur, amanah dan menjauhi riba. Karena riba itu dilarang oleh syariat. Semoga pembelajaran hari ini bisa memperkuat nilai-nilai dalam kehidupan kalian. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Dari aktivitas yang kalian lakukan, mulai dari menonton video, berdiskusi, hingga presentasi, kita sudah memahami bahwa Islam memiliki sistem perbankan yang khas dan berdasarkan dengan sistem konvensional. Kesimpulan hari ini, 1. Bank dalam Islam tidak menggunakan bunga riba, karena riba dilarang dalam ajaran Islam. 2. Transaksi di bank syariah dilakukan berdasarkan akad yang sesuai syariat. Yang ketiga, sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan kerjasama antara nasabah dan pihak bank. Yang keempat,
nilai-nilai Islam seperti jujur, amanah, dan adil menjadi dasar dalam setiap transaksi keuangan. Sebagai generasi muda Muslim, penting bagi kalian untuk memahami bagaimana cara Islam mengatur kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi. Ilmu ini bukan hanya untuk dipelajari, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, mencari rezeki itu wajib, tapi harus dengan cara yang halal dan berkah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Siapa biasanya? 2 kelas, silakan untuk berdoa, mimpin doa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.